Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melihat penyambungan kami dan juga cara kami mengembangkan bibit kami. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada banyak sekali orang yang ingin terjun di bidang pembibitan, namun tidak sedikit orang yang merugi dikarenakan kurangnya pengetahuan sehingga menyebabkan penyambungannya gagal. Ada banyak faktor yang menyebabkan penyambungannya gagal, yaitu antara lain sealing, entres, dan juga lokasi penyambungan. Nah, berikut ini adalah video pembahasan dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dan semoga kita diberi kesehatan dan juga rezeki yang banyak. Nah, di sini kita melakukan survei juga untuk pembibitan. Yang belum menonton part 1 silahkan buka channel kami dan juga lihat untuk part 1 untuk pembibitan ya. Nah, ini dari pembibitannya kami, kita hanya menerangkan dulu kan yang pernah ke lokasi penyambungan. Nah, sekarang kita menuju ke lokasi yang setelah trubus, nanti akan kita pindah di lokasi yang mau agak panas, tapi ibaratnya gini, kalau misalnya kena pagi hari dia akan kena cahaya, tapi kalau sudah siang hari dia tidak akan kena cahaya. Nah, seperti itu. Nah, setelah penyambungan ya, kita penyambungannya itu kan sudah mulai seperti ini ya, sudah mulai seperti ini kayak gini. Nah, kita akan memindahkan di lokasi yang seperti pembibitannya kami yang lainnya. Nah, kenapa kok kita kasih ganjal kayak ibaratnya kayak seperti ini? Kita kasih ganjal. Ini ganjalnya itu dari batu alam ya. Tidak harus menggunakan batu alam, melainkan juga menggunakan banner bekas juga bisa, plastik bekas juga bisa, plastik UV juga bisa. Nah, fungsi dari pengganjalan ini itu untuk satu, yaitu kalau misalnya curah hujan tinggi, agar lokasi ini tidak tergenang oleh yang namanya air. Karena kalau misalnya lokasi ini tergenang oleh yang namanya air, nanti dia akan bisa membuat kebusukan akar yang ada di bawah. Nah, jadi kita menggunakan batu alam karena kita mempunyai ya intinya itu sisa dari pembangunan, menjadi menggunakan batu alam sebagai ganjalnya. Nah, seperti itu alasnya lah. Nah, kita gunakan space ya, menggunakan jarak yang seperti ini. Nanti kalau misalnya curah hujan tinggi, dia tidak menggenang di sini. Nah, karena kalau misalnya kita tempel langsung di lokasi tanah, biasanya itu untuk keluarnya air yang ada di sini itu tidak lancar. Dan nanti ini kayak akan ada jeblok gitu loh. Jadi kurang baik juga gitu loh. Nah, kayak ada lumpur-lumpurnya di sini. Dan nanti kalau misalnya akarnya tidak kuat, biasanya dia akan busuk dan menyebabkan tanaman itu kayak sakit-sakitan lah gitu. Ciri khasnya itu yang sakit-sakitan itu daunnya akan menguning, ataupun hijaunya itu tidak akan sehijau yang kayak gini, jadi kayak hijau sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Nah, untuk sahabat botanikal, kita juga mau menerangkan nih, ada juga bibit yang pertama kali kita penyambungan itu pernah ya, ini kayak gini. Jadi ini sangat tidak bagus sekali karena kita pemilihan sealingnya itu salah ya. Makanya kan kita pernah share juga ya, namanya sealing yang kalau misalnya itu kita pilihnya yang salah, yaitu jadinya seperti itu. Ini meskipun kita beri makan, beri apalah, itu pertumbuhannya itu juga kurang bagus. Nah, kita itu menggunakan pengalaman pribadi lah. Nah, pengalaman pribadi. Sedangkan kalau misalnya sealing yang bagus itu perkembangannya pun akan baik juga gitu loh. Nah, kayak gini ya, pertumbuhannya kayak gini juga, batangannya akan jadi besar. Kita beri makan pun jadi ibarat kata kalau Jawa itu sumbut gitu loh. Jadi untuk sealing juga berpengaruh lagi ya. Nah, ini dari penyambungan kita. Ini yang bibit-bibit biasa ya, bibit-bibit biasa, batangan-batangan biasa, bukan batangan-batangan yang super. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi selalu diganjal ya, selalu diganjal.
Nih selalu diganjal, memang selalu diganjal di sini. Tapi ini kita nggak menanam padi kok ada padinya. Nah, ini soalnya seedlingnya yang bermasalah ini. Nah, ada lagi nih lokasi yang tidak kami ganjal. Nah, ini kenapa kok tidak kami ganjal? Nah, sebenarnya ya, ini adalah lokasi ranting-ranting yang patah-patah busuk ya, kita tumpukan di sini. Jadi kalau misalnya ada air datang ke sini, itu otomatis dia akan pergi juga gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya nggak diganjal pun lokasinya yang misalnya tidak terlalu menggenang, airnya tidak menggenang di lokasi ini. Karena kalau misalnya lokasi ini menggenang pun nanti akan jadi masalah juga. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi memang lokasinya harus diganjal ataupun di lokasi yang tidak terlalu menggenang airnya. Karena kalau misalnya hujannya terlalu banyak, itu bisa membuat kebusukan akar. Oke, next untuk selanjutnya yaitu pemberian asupan nutrisi. Nah, pemberian asupan nutrisi itu kita berikan itu 2 minggu 1 kali, itu untuk polybag yang kecil ya, bukan kantar bag ataupun yang polybag yang besar. Nah, ini pembelian nutrisi pun tidak kita kurangi ya, melainkan kalau bisa kita tambah. Kita kadang menggunakan kohe kambing ataupun kita kadang menggunakan yang mes atau pupuk kimia ya. Nah, ini di sini ada kalsiumnya, ada boronnya, ada ya NPK 1616, Merokemap. Nah, ini untuk Merokemap itu ada nitrogennya. Kalau nitrogen biasanya untuk pertumbuhan. Jadi untuk pemupukannya, resepnya, sahabat botanikal juga bisa lihat channel kami ya. Klik channel kami dan lihat di situ untuk takarannya, karena memang kita kan juga share juga gimana cara pengemesannya ataupun takaran untuk pengemesan, karena terkadang kan ada pupuk yang agak berbahaya sama si bibit. Jadi kalau kita beri di situ, kemungkinan kalau misalnya terlalu banyak itu bisa membuat kerontokan dari si daun, kuningnya daun. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalsium plus boron itu biasanya bagus untuk pertumbuhan dari si bibit. Kalau misalnya memang mau dipicu, diberi banyak pun tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini lokasi pembibitannya kami. Nah, ya memang kalau misalnya untuk pengemesan itu juga berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dari si bibit. Nah, misalnya seperti ini bercabang-cabang ya. Jadi tidak ada keraguan ya, bercabang-cabang. Nah, ini memang sambungan tinggi karena kita membeli silingnya itu superan. Jadi kisaran sudah 1 polpen kita sambung. Nah, terus pertumbuhannya kayak gimana? Ya udah, pertumbuhannya itu bagus banget. Ya, seperti itu. Ini pun mungkin tingginya sudah kisaran 90 cm ya, 80 sampai 90 cm. Nah, ada juga kita melakukan eksperimen. Eksperimennya itu kita beri yang namanya kalsium yang banyak 1 sendok, terus apa tuh itu lupa aku, Merokemap 1 sendok. Jadi kalsium itu kita banyakin dan ternyata apa yang terjadi itu malah terubus kayak gini. Itu hanya dua itu, cuman 2 kalsium sama Merokemap saja itu sudah membuat rubus dan cabangnya itu semuanya itu berkembang gitu loh. Jadi seperti ini. Nah, ini pun bercabang-cabang, ini dari jenis peluang ini. Nah, tapi ini kita tidak keluarkan segini, yang kita keluarkan tinggal sedikit aja nih, sedikit aja. Nah, sedangkan yang red Vietnam sedang kosong karena sudah diborong juga. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini untuk sahabat botanikal yang kita gunakan untuk pembibitan Merokemap, kalsium, sama nanti SP36 juga iya. Nah, kita campurkan, nanti juga ditambah yang namanya delomit. Kalau untuk delomit atau kapur pertanian itu fungsinya itu untuk menetralisir racun yang ada di dalam tanah. Nah, jadi untuk sahabat botanikal silahkan gunakan delomit dalam pencampuran media tanahnya, karena itu juga berperan aktif dalam pertumbuhan. Nah, karena terkadang itu kan ada racun
yang bisa menyebabkan si bibit itu kayak uring-uringan, stagnan, ataupun kurang sehat. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan Dolomit, kalsium untuk pertumbuhan, Merochemab untuk pertumbuhan akar. Ini ada tulisannya 12 nitrogen ya, 61 fosfat ya. Jadi udah kelihatan ya. Ini pembibitannya kami. Nah, ini yang bibit-bibit yang agak besaran ya, untuk kita ganti polybagnya ya. Ini kita titipkan dulu di lokasi pembibitan teman kami, dan sudah kita ambil ya. Dan ini untuk batangannya 1 jempol pun masih besaran. Ini dari jenis alpukat kendil. Kendil ini besar-besar kayak gini dan kelihatan ya, dan pemiliknya milik Bapak Haji Badarudin. Nah, ini untuk media tanahnya itu kayak banyak kapaknya ya. Ini fungsinya itu kita itu melakukan pengecoran itu agar airnya itu tidak terkonsentrasi di sini di polybagnya. Jadi kita cor itu langsung keluar dari polybagnya sehingga tidak menjadikan kebusukan akar. Karena kalau misalnya kebusukan akar lagi, kita nerangin kebusukan akar lagi ya, maaf ya, mungkin agak ini karena memang agak ribut gitu loh. Kalau misalnya akarnya itu tidak sehat, apalagi bibitnya pasti pun tidak sehat pula. Seperti itu ya untuk sahabat botanikal yang masih awam lah. Kalau misalnya sudah pro, biasanya itu sudah tahu lah untuk pembibitan. Kalau semisalnya kita kasihkan ke polybag kayak gini, itu riskannya itu untuk kebusukan akar. Sedangkan kalau sudah di lahan bebas seperti ini sudah tidak tidak khawatir lagi lah ini. Nah, ini aja kita melakukan penutrisian ini. Kalau misalnya bibitnya kita sudah bagus, baik, nah apalagi pertumbuhannya pasti akan baik pula. Nah, untuk polybag yang kalau sudah besaran kayak gini, ini kan kalau sudah besar kayak gini itu kita melakukan pengemesan atau perabukan itu biasanya satu bulan 1 kali ya, untuk mes yang untuk mes yang kimia ya. Jadi kita campur terus kita kasihkan di lokasi ini secukupnya, agak banyak sedikit daripada yang polybag ya. Jadi agak banyak sedikit, nanti kita diamkan selama 1 bulan. Gak usah diberi makan pun nggak apa-apa kan, tinggal pengecoran saja ya. Untuk pengecoran sendiri kita ada tipsnya, yaitu kita lihat tanahnya. Kalau misalnya memang tanahnya itu terlalu terlalu kering, alangkah lebih baiknya langsung kita tangani ya. Karena kalau misalnya tidak kita tangani kan, itu bisa membuat bibitnya itu agak stagnan dan uring-uringan seperti itu. Nah, ini dari jenis peluang bercabang-cabang seperti ini, tapi ya memang ini masih taraf pertumbuhan. Jadi ya ini mau saya kirim ya. Ini untuk batang bawahnya seperti ini. 1 jempol, enggak, setelunjuk lah, setelunjuknya seperti ini. Nah, tadi itu adalah tips kami untuk bibit-bibitnya kita yang ada di sini. Yang bibit-bibitnya kita yang ada di sini, kita melakukannya itu sama seperti yang kita terapkan, dan alhamdulillah itu jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini semuanya tuh. Bagus. Jadi untuk sahabat botanikal, silahkan kalau misalnya mau dicontoh ataupun menggunakan teknik yang lain, silahkan, tapi jadinya nanti mungkin agak beda sedikit. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal yang belum nonton part 1-nya, silahkan klik di sini yang di pojokan ini, dan akhir kata apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal ya.